Tunggu dulu, biar kita bagi. Kumpul depan sini ya. Satu, dua, duduknya dulu mau apa dulu? Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 ya, 88 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini dua ya, dua. Dan ini yang memandikan, yang ini yang mengkapankan. Ya. Jadi dua tim ya, Pak? Iya, 2 tim. 16 ya, masing ya? Iya, 2 tim. Iya, 88. 8 ya? Ya. Yang ini, anak lainnya? Enggak, yang lain sih sebetulnya kita hanya melihat aja, bagaimana prosesnya. Cuman yang kita utamakan yang tim ini ya? ini ya. Oh iya udah. Berarti ya nanti yang lain juga biar boleh tim juga, iya. dibagi dua juga, Pak? juga aja. Oh gitu. Iya, biar nggak berhubung nanti juga. Ya nanti biar pilih aja dia mau Aja ya? ke sini ya. Karena masing-masing tim ini nanti ada sesi memandikan sama ngapain juga di Ceng. Oh iya. Ya udah kalau memang kan apa gitu ya. iya, jadi tim ini mandikan dulu, nanti setengah jam baru masuk lagi untuk kapanin dia. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi yang memandikan sebelah sini ya. Ya. Yang memakamkan sebelah sini, yang memandikan sebelah sini. Jadi mayitnya di ini dulu kan berarti modelnya 2. Modelnya 2. Gimana tuh Indra ya? Indra dimandikan dulu, dikapanin dulu sini Indra. Indra, kapanin dulu. Najib mandiin di sini Jib. Ya. Jadi tim yang mandikan nanti dulu sini. Jadi ini timnya tim 1, tim 2 ya, karena Ya. tim 1 dan 2 masing-masing akan memandikan dan mengkafankan. Ya, tim ya. 1 dan tim 2 ya. Untuk nanti dimandiin. Ya. Oke, jadi panitia sudah siap untuk yang kita mayitnya sudah model peraganya Pak? Ya, Jib. Ya, terbaiknya dari pihak DKM karena lebih menghayati. Ya, salin dulu dah, salin dulu. Udah langsung. Ini aduh bajunya. Saya. Oh, yang mau disobek ada. Nah. Jadi ini saya bagi langsung ya, ini tim 1 Atasnya aja ya, tim 1 nanti kalau ini sudah, ini tim 1 ada di sini dulu ya, di Ya. bagian mengkafatkan dulu. Tim 2 bagian memandikan dulu, nanti setengah jam ditukar. Ini kita cuma simulasi untuk bagaimana kita membawa jenazah yang mau dimandikan, tekniknya untuk ke tempat pemandian. Rajib dulu yang enteng ke bawahnya. Kalau entar terlalu berat. Rajib mana Rajib? Di kostum ya. Sini tiduran. Panas ya. Beneran nih. Kalau posisi mayit menghadap mana aja nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Boleh. Om Jojon mana Om Jojon? Nggak bisa diputer Pak. Nggak bisa diputer. Kita tutup semuanya. Ini proses baru habis meninggal ya mau dimandikan. Di tempat pemayaman ya. Iya. Yang mau kita peragakan Video mana? Video. ini yang bisa diputer, Om. peragakan bagaimana kondisi jenazah ada di tempat tidur atau pembaringannya untuk langsung kita angkat ke tempat pemandian. Ya. Jadi ada teknisnya Pak. Mungkin kalau jenazahnya berat, gedut, kan nggak mungkin kita ambil langsung. Mungkin kalau memang kita bertenaga Samson gitu ya. Kalau jadi kita pakai teknik ambil pakai alat spray alat. Gitu. Coba tadi tim yang mandi mana? Boleh ambil posisi Pak? Silakan yang Di tiga memandikan. titik ya, 3 titik. Kiri kanan 3.
6 berarti. Ada lagi? Utamakan Dipilih ya? Dipilih. Ya, diutamakan sebenarnya yang lebih kuat di dada ya. Karena kan bagian tubuh kita yang paling berat di dada. Jadi diperkuat yang dadanya. Oke. aja maju. Cara posisi pegangnya kuda-kuda menghadap ke arah kita mau pintu keluar. Kepala di sana. Iya. Oh. Pegang ini atau dua, pegang. Oh iya. Kalau posisi gotong gini nggak harus pala duluan nggak? Enggak Bebas saja. Ya bebas saja. Oh iya. Oke. Ke sana ya, Pak. Godo ya. Dan biasakan kita kan ini termasuk kerja tim ya. Harus ada yang satu komando. Siapa yang satu komando? Untuk saat ini kan saya ya. Oke. Siap ya? Bismillah. 1 2 3 angkat. Jalan. Semuanya kan udah di Belum ini. Makanya sini Pak. Berikan pemuang sini. Ada yang ambil dari sini? Nanti untuk marikannya mohon maaf atau akhwat nggak bisa lihat tapi hanya sebatas aja ya. Siap. Jadi entringan kan? Untuk posisi Mohon maaf untuk akhwat untuk proses pemandikan tidak bisa lihat karena kita ini posisinya ini udah kena biar kita buat apa? Buat dicepokin. Karena pakai bantalan kan? Artinya kan bantalan kan biasanya juga tetap pakai debong ini ya? Debong. Iya. Nah, ini udah pas nih, udah pas cebok nih, udah pas coba di dalam. Enak ya, enakan lagi pegang. Bukan dari bantalin. Oke. Udah demikian ya, kalau yang bagian kering bisa masuk lagi ke dalam. Untuk bagian basah aja dulu ya. Tim tadi yang mengkafankan. Tim kafan di dalam. tes Pak Tim mandi sini ya. speaker. Ya, yang tim kafan di masuk dulu Cek, untuk cek. proses Cek. kafanan. Tim kafan ya, Pak? Musola sadar terus apa lagi? Masjid ya. Udah ya, udah sama itu. Jangan tutup panasnya. Ya makanya ini tadi Cek sana dulu. pindah ke situ aja gitu. Aja kayak gitu. Iya. Iya. Kita gotong. Bangun dulu deh. Aduh, hidup. Tidak, kuat. Terus ya. Jangan panas hidup lagi disuruh jangan panas. Baik ya. Siap. Menggunakan jenazah di kamar mandi seperti yang udah dijelaskan. Jangan naik, duduk. Atas gitu. Dengeran dari sini. Yang di dalam nggak ada ya? Lebih banyak yang di Lebih banyak di basah ya? udah terbagi dua belum ini? Nanti takutnya nanti ke dalam penuhan Pak. Yang sini enggak, boleh bagi ini. Kan kita bergilir untuk memberi pengetahuannya. Karena dibagi dua dulu, nanti yang ada di sini akan kering juga nanti. Jadi jangan dilakukan di sini atau dibagi dua aja. Tadi Udah, angkat. baik ya. Kita lanjut aja ya. Kita nyelesaikan dari awal dulu persiapan ya. Apa aja alat-alat pendukung yang dipersiapkan untuk memandikan. Kita bersapa. Dua yang kita persiapkan di meja, yaitu kain jaring, handuk, kabur barus ya. Ada kabur barus. Ini kebetulan ada kabur barus yang udah digerus ya, bukan gula halus nih. Ini masih utuhnya. Sabun, sampo, sada gunting, waslat dan sisir.
Nah itu ya. Lanjut ke jenazahnya. Ada satu lagi kain jaraknya Pak. Udah ini aja dulu. Kurang panjang sih. Intinya kita kan nih untuk pelaksanaan kerja tim ya Pak. Nah, jadi cukup hanya 4 orang aja. 4 orang. Nah, 4 orang. Masing-masing ada yang bertugas. Satu untuk menjaga aura beliau, aura si jenazah. Yang lainnya untuk support air. Jadi sekarang saya mau ke relanya siapa nih yang akan turun langsung 4 orang tersebut. Oke, kamu kita pakai celemek ya. Ini 2, 3 kamu sebelah sini. Ya, nah sebelah ini 1, 2 aja 2. Lemek, si Indra emang pakainya, pakaian si Indra ini pas. ini nggak perlu di. Oh, Indra udah ahli. Itu banting tangan. Terbalik Om, itu keluarin dulu tangan. Ini tangan, masukin tangan. Tangannya dimasukin. Masak ayam. Nih. Dia udah biasa dia. Oke. Selanjutnya kita coba angkat ini dulu ya, di bawah. Yang di bawah. Kecilin dulu. Terus ini aurat terjaga ya. Dari satu sisi dulu Pak ya. Kalau memang yang ini mau diambil, berarti Bapak yang sebagian kiri angkat dia. Angkat jenazahnya. Miringkan, dimiringkan. Mulai dari kanan aja dulu. Ini. Ambil dari sini. Ini bapak lipat. Bagian sini masuk ke sana. Ini. Oh gitu. Ini seolah-olah auratnya tertutup. Iya, Auratnya jangan sampai tertutup terbuka. ya. Gantian Pak. Gantian ya. Ini tarik Pak ya? Ya. Diam ya mayat ya. Mungkin ayat di mana ya. Tarik ayo polisi. Kemarin kan Ya. itu udah latihan khusus. Jadi banyak. Baik. Oke, selanjutnya kita cek keadaan mayat ya. Keadaan jenazahnya apakah dia normal meninggalnya atau bagaimana, apakah setelah pasca operasi atau ada luka, kita lihat dulu itu Pak. Sebelumnya kita ini boleh dirobek? Enggak. Apa mau dirobek aja? Buka. Nah ini, jadi gini aja di apa? Gunting. Enggak di Contoh dong. di ilustrasikan aja ya. Cara untuk merobek kita ambil dari bagian kanan dulu. Dulu Pak, kalau misalnya ini apa sih tempat bisa dibukakan, tapi kalau ini kaku dia. Oh, saya ada berarti. Asalnya sih Pak langsung kita sobek aja Pak. Toh juga nggak mau ada yang pakai lagi kan? Kalau jenazah punya kan? Iya. Nah gitu. Jadi kita ambil dari bagian kanan, tangan sana, kecil. Nah dari sini. Nah, ya kan? 3 bagian. Nah, nanti kan udah terbuka begini. Cara ambilnya sama. Nah, sama kayak tadi kita ngambil spray ya. Gitu. Kita sendiri bisa. Ini baru lunas doang nih kawan. Untuk kolor sih bisa di. Tadi yang tadi nggak jadi. Tapi mau nggak usah. Nah, ini nggak usah. Orangnya. Sekali lagi ya, aurat laki-laki kan dari besar. Bentar dulu. Jadi jangan sampai tertingkap lagi. Tangan asalnya sih Pak dulu Pak. Nah, untuk tangan apabila si jenazah udah lama kaku kan, bisa kita lemaskan Pak. Caranya pijit-pijit ini. Jadi sambil ditarik semampunya aja Pak ya, jangan dipaksa. Karena bagaimanapun kita harus memperlakukan jenazah seperti masih saat hidup, kalau memang lembut. Kalau memang nggak bisa ya udah Pak, gini aja. Makanya tadi kan keadaan jenazah itu pertama harus dilemesin dulu kan penjelasan Ustaz. Terus juga lebih baik taruhnya di sini aja tangan, gitu. Jangan disedekapin. Baiknya jenazah gitu.
Di sini aja, begini aja, lurus saja. Ini banyak manfaatnya. Ketika pengapanan mudah, enak, dan masuk liang juga mudah untuk dimiringin. Jadi nggak ada siku, keganjalan siku seperti ini sih. Salah. Merepotkan. Jadi lurus Pak Ina. Ketawa Mayar. Ketahuan Pak Haji Rijal. Selanjutnya langsung Pak ya, kita mau bersihin kotorannya ya. Untuk bersihin kotoran, ini kita buka nih Pak, biar mudah keluar. Gitu biar mudah keluar. Terus didudukin dulu. Enggak Pak, gini cukup. Boleh nyalain? Ya. Nyalain. Kita bersihin kotoran, Bang. Nyalain tangan Bang. Ya, nyalain. Ya, dulu. Doi, buka. Kecil aja kecil. Nah, petugas biasanya harus pakai sarung tangan Pak ya. Ini lupa turun sarung tangan. Tadi Pak yang iya nanti itu. Memang kita nanti kita. Sarung tangan masing-masing. Dua. Ini sarung tangan dulu. Tentang dia nggak langsung diraba. Masih ada sentuhan. Jadi kayak tukang daging. Buat nyekel. Oke, selanjutnya kita bersihkan ya kemaluan, dubul dan kubulnya. Siapa yang bagian air, terus ada yang bagian Pikir ya. ada yang itu. Pak RT yang ini Pak RT. Biasanya yang bagian dari sisi kiri yang enak. Yang nyiram. Yang nyabokin. Oh, nyabokin. Yang nyabokin. Terus ini yang makanya yang dua orang ini salah satu angkatnya kan dari dalam. Pakai tangan kiri ya. Yang nyabokin tangan kiri. Sini ya. Pertama kubulnya dulu. Dan di pakai sabun, Bang. Beneran. Tadi pagi udah mandi belum? Udah, apa mandi lagi? Ya seolah-olah aja nggak usah dipegang. Seolah aja. Atas dulu, kumpulnya dulu bersih. Ilustrasi. Ya, itu cuci lagi tangan dulu, kita cuci lagi tangan dicuci lagi. Dan cuci lagi. Terus baru kumpulnya. Nah, Bapak yang bagian sini itu pijit-pijit perutnya Pak. Gitu. Pijit-pijit perut. Sambil air di itu nih. Iya, sambil air gitu ya. Itu yang bawahnya. Pijit-pijit udah lembut aja. Lembut. Oke. Terus ya coba seolah-olah itu ya. Nah, seolah-olah. Bawa-bawa Om ya. Selaknya. Nah, jadi gini lah. Ini ada dua indikatornya untuk sampai bersih. Satu, kita cek yang ngurut ini apakah perut si mayat sudah kempes atau belum, nggak kembung. Kalau masih keras biasanya itu masih banyak. Nah, yang di sini cek visualisasinya masih ada nggak kotorannya. Kalau masih ada atau masih sulit, baru kita dudukin. Posisi dudukin ya. Salah satu dua orang ini dudukin. Gitu. Sambil pijit-pijit juga. Sambil pijit yang di sini. Nah, antum yang megang sambil pijit-pijit. Jadi masih ambil itu ya. Oke. Ditekan pelan-pelan. Tapi biasanya juga kita koordinasi dengan keluarga korban. Kapan si mayit makan terakhir gitu kan. Kalau memang ada dari info saja, memang insya Allah nggak banyak. Tadi makan berapa? Pokoknya sampai bersih ya. Gorengan. Nah, Lontong. Jadi sesalnya kita lihat dulu begini ya. Boleh setelah bersih. Oke. Udah ya, anggap udah selesai ya. Langsung tahap yang kedua. Wudu. Wudu. Nah, ini kalau memang beneran kan diganti. Oh, ganti setelah ini ya. Iya, kalau Iya, beneran kan udah ini mah enggak. kirinya aja. Yang kiri ganti lagi dengan
Baru ini. Yang baru gitu. Nah, sekarang wudu posisi apa? Prosesnya wudu. Wudu mulai dari tangan dan baca bismillah. Kanan bismillah. Kanan 3 kali kanan aja. Kanan dulu, kanan. Ya. Kanan dulu. Dimulai dari kanan. Ya. Ya pokoknya seperti wudu lah, kayak kita wudu ya. Sunnahnya itu bagaimana? Insya Allah antum semua udah tahu lah, lebih pandai dari anak mungkin. Nah, lanjut ke mulut. Nah, untuk mulut itu hanya di Ojok om. 3 kali juga. Sama, cuma 3 kali. Habis ngerokok. Nah, itu mungkin. Jadi kan? Enggak perlu sikat gigi ya. Enggak perlu. Nah, ini sih. Ini kan masukin aja. 2 aja. Duduk. Jangan beneran, free. Nah, Ya. 3 kali. Hidung. Bukan dulu, Wajah. Wajah bagiannya. Om si om. Nah, termasuk jenggot. Jenggot pun juga. Ini kulitnya tetap harus dirusak ya Pak ya. Enak ya kayak 3 kali. Digarungin. Lanjut ke bagian Aduh. tangan sebelah kanan. Mulai dari siku ya Pak. Sampai ujung jari-jari atau sebaliknya sama aja. Aurat. Kalau wudu sih biasanya pakai kayu. Itu dengan air kecil aja. Diangkat. Apa lah? Di depan dulu kan? Nah, di depan. Diangkat pelan-pelan. Balikan. Masuk. Nah, telinga itu. Nah, jaring. Nah. 3 kali diputar. Ya, selanjutnya ke kaki. Si om. Ya, insya Allah sih kalau memang tadi Cil, mesti cil. posisi yakin bersih, ini nggak apa-apa, rapat lagi juga nggak masalah. Oh gitu. Rapatin aja. Ayo, Udah, nggak usah. Pak Karso. Saya. Ya, kadang memang suka berubah-ubah Pak ya, posisinya. Kita sesuaikan lagi aja. Tadi doa kan bismillah. Bismillah aja. Ya, doa dulu bismillah aja. Dan awalnya doa aja ya. Baik, udah ya. Nah, berikutnya matiin aja Pak. Langsung pakai gayung. Mandi Arkan, matiin Arkan. di bagian kepala dulu ya, kita sampoin dulu ya. Tunggu. Disiram dulu. Nah, gini Pak, teknik nyiramnya kita juga kan nggak mungkin mandi itu mau masukkan air ke hidung, ke telinga gitu kan. Sama, mayat pun sama seperti itu. Jadi bagian ini kita mandiin ini pakai tangan. Salah satu ini antum yang nyiram, yang ini yang nutup. Yang nutup ya ini ya. Kalau Allah ya ditutup ya. Jangan dibuka banget ntar kasihan. Nah, boleh. Kira sini ada di sini. Sampai ke jenggot. Siram ke jenggot. Berasa di Masuk kuping. Jadi kapan lagi? berasa di salon. Kalau emang udah cukup basah langsung keramas. Masih. Langsung dikeramasin.
Amit. Serembat enak. Nah, jadi ada satu nih Pak yang posisi air. Ganti. Support ke beliau. Ini ditambah. Tapi itu masih wanginya kan. Nah, yang penting berusaha lah. Ngomong dia. Diangkatnya lembut ya. Lakukan jenazah itu lemah lembut. Enggak, jadi kayak geprek dah. Aduh. Lempar-lempar ya. Saya. Nah, untuk bilas sama tutup lagi Pak. Takutnya dicuci dulu. Cuci dulu. Tapi kalau untuk nanti pada waktunya nggak boleh ngomong. Antum siap support air Pak ya? Biar aja. Diguyur langsung aja Pak. Biar cepat. Ya cepat tapi lembut. Ya, udah bersih ya, udah terasa bersih. Nah, baru kita mandi besarnya. Mandi besar Kalau untuk jenggot disampaikan ini kan. sampai. Nah, sampainya karena masih hidup takut. Protes dia. Kalau memang jenazah kita bersihkan semua bagian muka kita bersihkan, jenggot disampaikan juga. Nah, sekarang mandi besarnya Pak. Kita mulai dari sebelah kanan ya. Sebelah kanan atas disiram. Itu tetap tertutup Pak. Ah, tetap tertutup. Siram nggak apa-apa, dari kainnya aja nggak apa-apa. Nah. Sampai kaki. Iya sampai kaki. Jenazah pun sama Pak. Sampai sini. Airnya aja juga nggak apa-apa. Sini, Apa gitu. kain yang disiram juga badan Sampai basah. sini, Pak. Ini sampai sini nih. Bagi dua. Antum Bagi dua, jangan sampai sini, jangan. boleh. Sampai sini. Bapak dari sini sampai sini gitu. Nah, siap. Udah ya, soalnya udah basah ya. Udah ketemu Nah, di sekarang situ. bagian belakang. Bagian belakang anak. Nah, miring. Atau tunggu. Lebih baik langsung disabunin aja dulu. Sabun bagian atasnya. Sabun. Support sabun, Pak. Nah, antum yang ini support sabun. Nah, ini nih, Pak. Tuh. Itu bagian atas. Bapak bagian kaki, Pak. Tetap ditutup Pak. Tetap tutup. Oh ya, Ini kita megang belah sini, Pak. ya pokoknya jangan sebentar. Kalau memang beliau masih bisa untuk Megang. cover sendiri nggak apa-apa. Pokoknya sela-sela semua dibersihkan Pak ya, ketiak juga. Dada bagian kanan, dada atasnya juga. Sampai Bagian burung kali kakak. di kukulnya jangan disentuh lagi. Nggak berani. Jadi kukulnya Nggak usah lewat ini. Sudah? Posisi. Nah. Sekarang bagian belakang. Nggak disiram dulu. Pak. Disiram dulu. Tetap tertutup ya auratnya ya. Ah sama, iya. Jangan lihat juga. Apanya? Airnya. Oh. Enggak di biasanya cuma segitu. Udah, miring. Bagian kiri miringin. Atau ini angkat miring. Miring. Ini aja dimiringkan ya. Nah, yang kanan guyur lagi Pak, guyur dulu. Kan posisinya belum basah. Guyur. Pegang di sini. Juga mengalami kalau misalnya pantatnya juga jangan terlihat. Nah, tetap air itu gini. Nah. Ya. Nah, di atas kan boleh. Ya. Jadi air di bawah Pak. Oh iya. Nah, saat dibuka mungkin saat disapu. nggak boleh sabunin. Oh, udah sabun tadi ya? Ini bilasannya. Enggak, kalau belakang belum. Kalau belakang belum. Berapa kali, Pak? 3 kali. Ya. Nah, sebenarnya ya kalau memang begini, kalau orangnya juga gendut, kayaknya dia melintangin. Jangan membujur, tapi melintang. Gitu. Cukup untuk aurat utamanya yang tertutup. Udah siram nih Pak. Siram.
Tinggal kainnya mas. Aduh, Nyiramnya. gana. Anggap udah bersih ya Pak ya. Anggap udah keset ya. Nah, sekarang bagian sebelah kiri. Aduh, Jadi sebenarnya tadi yang kita katakan kalau udah terluput, lanjutkan aja. Nah, seharusnya kan memang tadi kita kanan depan aja dulu, kanan kiri. Baru belakang. Miring ya. Iya. Ya, baru miring. Nah, sekarang bagian sini. Habis di Oh kalau ini mah begini aja biasa. Gini aja nggak apa-apa. Iya, basah kalau baru basahin, terus pakai sabun baru diangkat dikit. iya bener. Pinter. Ngadepin mayat aslinya macet. Ambil. Biar ngomong aja. Oh, ini anda sampai Indra. Iya. Banyak ya. Enggak apa sih? bagian bersih. Iya. Dua kali dua layung. Ya, oke, dianggap udah ya. Kita yang untuk waktu. Langsung disabunin lagi Pak. Nah, sabunin lagi. Pakai tangan kiri juga, Pak. Siom. Tangan kanan. Oh, boleh. Kanan. Kalau itu kan Kalau yang kiri mau buat ini ya? yang kiri kan boleh. Setiapnya sela-sela jari. Sabun beneran nggak? Biar Iya, setiapnya boleh. Udah anggap udah ya. Udah dibilas ya. Kain. kan begini tetap. Nah, gitu. Kakinya mah nggak apa-apa. Kanan 3 kali, ini 3 kali. Kalau tiga kali Pak ya. Gigi perlu disikat enggak? Enggak perlu. Biasa kalau dia di sini. Pak kan udah mulutnya biasanya udah rapat. Kita salah lagi Pak. Ya, nah itu memudorkan mayit gitu. Kasihan. Udah biru. Nah, belakangnya Pak ya. 3 kali, belakang 3 kali. Jadi sampai biar keset. Maksudnya tetap basuhnya gitu Pak? Apa disabunin 3 kali juga? Oh sama, 3 kali. Jadi disabun 3 kali, dibasuh 3 kali. Bang, satu arah potong ya. Satu arah potong. Jadi, oke, sekarang ke bagian belakangnya. Sini. Atau taruh dulu ya. Udah aku itu. Nah, ini yang antum yang narik sini. Iya. Terus support air Pak. Salah satu support air ke bagian sebelah kiri. Sebelah kiri. Di basuh aja Pak, diguyur Pak. Guyur. Ya, 3 kali. Yang penting basah aja. Yang penting basah. Kalau ini mah basah. Nggak ada aturannya Pak. Basah, dirasakan cukup basah, disabunin. Berarti ada airnya begini tuh. Nah, disabunin. Palanya dulu. Gagangnya biar saya terima gitu ya. Ya, gagang yang harus kita pegang langsung aja. Udah basah dah. Nah, disabunin. Oke, udah. Ayo kita bilang. Mudah-mudahan ya. Ini kan mandi pertama nih Pak. Nah, mandi pertama. Oke, dianggap udah keset ya. Nah, udah keset. Nah, udah keset, berarti udah selesai. Udah Om. Ini namanya bilasan pertama, mandi pertama. Untuk mandi kedua, disiram lagi bagian sebelah kanan juga atas. Pakai air bidara. Enggak, bidara itu sebenarnya pertama. Ini kalau kodorolo kita nggak bawa bidara, jadi pakai sabun. Langsung lagi atas. Nah, ya, jadi itu kita tadi awal udah kita tanyakan atau kita cek kondisinya. Kalau memang ada luka, apabila misal diperban, apabila perban itu kita lepas memudorotkan, bisa keluar terus darah, lebih baik jangan dibuka. Oh tetap tembus. Nah ini Pak kalau bagian itu telinga sama jari-jari kukunya pakai cotton bud.
Itu biasanya setelah mandi Pak nanti ya. Setelah mandi kita bersihkan lagi untuk kuping, telinga. Kalau itu kan lumayan. Itu sama untuk di gunting kuku. Gitu. Udah ya? Nah, sekarang Sebelah kanan ini sebelah kiri belum. sebelah kiri boleh. Sebelah kiri. Masih jam gitu. Nah. Ampun lupa lagi tuh. Jadi udah kedinginan. Ya ya. Enggak boleh Dingin, semua. dingin. Nah, sekarang disabunkan lagi dengan sabunan yang tipis saja. Jangan itu. Kalau tadi kan memang banyak sabunnya. Ini sedikit aja. Ke ujungnya ujung. Nah, Oh. Belum keluar. kanan kiri boleh barengan. Kalau untuk yang kedua boleh barengan. Yang kedua nih ya. Ini untuk mandi yang kedua ya. Boleh barengan. Atasnya ini. Oh, enak dipijit. Pokoknya sama ada prosesnya yang tadi ya. Ketiaknya juga gitu ya. Awal-awal Nah, ya, barang karena ajar waktu aja nih Mas. Ini dulu Pak, belakangnya dulu. Belakang. Ini, apa belakang? Yang sebelah kanan dulu. iya. Sebelah kanan dulu. Jangan disiram dulu. Disabunin lagi dulu tipis. Sabun tipis lagi. Sabun tipis lagi. Ini Pak, ini sabun Pak. Tipis lagi ya. Tipis. dulu kita ini udah sedekap ya. Hah? Udah sedekap dulu mah ya. Waktu kemarin gitu. iya. Sekarang masih lurus gitu. Lurus. Aduh lurus. Memang nggak wajib. Untuk memudahkan tuh lurus tangannya. Jangan bergerak. Terus Udah. udah lanjut. Udah. Siram. Di balik dulu bagian sebelah kanan. Sebelah kiri dulu Pak. Sebelah kiri. Sekalian aja. Ini dulu, atasnya dulu. Di atas sudah. Abun. Jangan nakal kamu. Udah pasrah udah. Udah Tipis. tipis aja. Pokoknya memang tipis. Dah. Baru kita siram bagian sebelah kanan. Di basuh aja langsung Pak, diguyur langsung gitu. Diguyur. Hajar udah hajar. Pokoknya sambil diusap-usap juga biar keset itu. Kalau udah keset udah selesai. Tuh kakinya nih ntar. Jadi bentar kanan dulu. Oh, kanan Kiri dulu. lagi. Ya kanan dulu. Bagian belakang kanan. Kanan. Ya semuanya kanan. Ingat dia aduh. Terus angin ini mah. Ini banding orang banyak. Biasanya kalau yang jadi model ini udah siap langsung dia terpaksa. Iya. Lebih besar pahalanya. Kiri. Nah, bagian kiri atas. Pak Haji Kudin kepengen tuh. Nah, miring bagian belakang. Jangan kasar mas. Kasihan mas ya. Ya, tunduk lah. Ya, cukup. Udah keset dah. Udah keset ya. Nah, sekarang bilasan terakhir Pak. Bilasan terakhir tadi pakai air apa Pak? Kapur barus. Ya, soalnya yang diambil kecil itu air kapur barus. Ya. Kan nggak mungkin kita kasih kapur barus. Panasan. Nah, Tapi tetap kanan dulu pak ya. ya, kanan dulu. ya. Dari atas ya. Dari atas. Nah, karena dari atas biasa ditutup dulu. Nah, Sekap Om. nggak boleh. Bagian kanan dulu ya. Waduh bangun. Langsung aja pakai Pak. Di sini langsung jalan biar cepat lah. Kesempatan saya teh ya. Balik, langsung balik Pak, belakangnya, siram-siram. Asli. Nah itu. Bi, awas Bi. Pak di sini PT nih. Pokoknya jangan dilupakan aurat Pak ya, tetap terjaga ya. Ah, langsung Terus tutup ya. Nah, sekarang bagian Kiri. Kiri atas. Kamu itu mas. Tutup. Tutup. Langsung ini tutup. Langsung siram jalan. Nah. Yo. Nah, itu bagian belakang. Bareng bilang diam doang.
Sekarang belakangnya. Sonola udah selesai lah ya? Udah selesai ya? Belakang. Sekarang belakang. Ingat ya, ini air kampur baru ya. Nah, cukup. Nah, sekarang kita keringkan. Air dikeringkan setelah ini, Pak. Nah, Ini cara gimana caranya? ini satu juga boleh. Antum mau anu nggak? Nggak, lagi mana ntar mau keringin badan. Nah, ini kering. Nah, terus ambil kain jari satu lagi, Pak, yang kering. Ini tutup aja gini, Pak. Nanti anu buat ngelap. Ini dari kain. Tutup. Tarik dari samping atau dari bawah apa apa. Penting tetap tertutup auratnya. Nah, baru kita keringin. Ini seolah aja nih, biar nanti bisa dikeringin sendiri. Ya, semua Pak ya. Bagian atas, ketiak, semua sela-sela jari. Ini kayaknya kita Iya, sama. kita angkat ya kainnya. Maksudnya kita angkat sendiri gitu. Bagaimana? Oh iya, dia angkat. maksudnya Iya, gitu. dia akan gini. Dia akan gini. Di dalam itu. Ya gitu Pak. Ya, gitu. Sekep. Dari atas lagi. Ngapain? Iya, gitu. Itu rasain. Rasain. Nah, bagian demikian juga belakang-belakangnya ya. Belakang di Yuk, masjid lu, aset masjid lu. sampai kering. Ngomelin lu. Alasnya pun kalau Makanya jangan nyolot kering, nih. Jadi keringin juga alasnya nih. Ya. Tuh. Demikian gimana? Ada pertanyaan? Tadi mana-mana diomelin, kita tahu Biasanya diomelin. Bapak bilang bersihkan cotton bud atau pakai waslap ya. Kalau masih ada kotoran kita bersihin. Tuh. Nah, iya. Untuk Mau nih, mau nih. harus ditutup. Atau ada buat di aurat utama ada satu kain lagi. Ada satu kain lagi. Ada dua. Yang satu untuk menutup badan dulu. Satu untuk Ngapain? diangkat. Nah terserah. Ntar aja. Nanti kalau kita menghadapi jenazah yang lebih berat lagi gitu, mau kayak teknik tadi boleh ambil hambal yang baru lagi, slip atau spray tadi yang baru lagi, sama posisinya. Nah, gitu. Ini dimiringkan, kita masukin, ya kan? Terus sini gulung, nanti sebelah sini gitu. Gimana? Iya, ada satu kan begini, ya, satu lagi melintang. Nah, gitu. Buat di ini. Oh iya. Oh, udah kayak gini lah, ini misalnya kainnya kan. Nah, ini tuh. Buat di orang sama, gitu, ya Pak. Kalau ini Pak, kalau pokoknya panjang gimana? Ya kan setelah mandi sana kita potong. Nanti setelah mandi ya. Kita di sini. Oh di sini Di juga. tempat pemandian. Jadi Oh kita guntingin nih. nah, gunting di sini, punya di sini juga. Iya. Benar. Finishingnya. Hidungnya udah merah no. Karena pakak kedua lagi, mandi lagi dia. Enggak, Pak, beda Pak. Lain lagi. Beda. Ini aja lagi sekalian. Diangkat ke tempat apa? Siksa itu. Mana? Lantai kedua. Udah siap angkat. Ini apa nih? Ada kalau ibu kerja, itu anak laki-laki itu waktu mandi itu nggak boleh. Itu bener ramuannya. Bukan nggak banyak orang tapi tidak boleh paling Pak. Iya. Kalau ibu ngomong sebaliknya tadi dari belum. Oh iya gitu. Jadi Nanti kalau ada ditanyakan lagi aja. misalkan kalau harus yang walaupun mahram kita nggak mungkin ngelihat beliau lagi mandi kan. Waktu semasa beliau hidup kita lihat mandi kan nggak mungkin. Nggak boleh. Suami istri boleh padahal Pak. Gitu. Tapi Nih. tim yang mandi Habis muka nih masuk YouTube nih. Kan kalau misal antum Biarin mandiin nih masuk istri, YouTube nih. yang bantu-bantu perempuan tidak. Kalau antum sendiri sanggup, padahal antum atau gitu ya. Atau ada anak perempuan, itu anak perempuannya, anak laki-laki nggak boleh. Gitu. Kalau misalnya dari tim janaisnya
perempuan yang aku jangan itu Ntar kalau yang ngangkat, ini kan perempuan misalkan, yang mandiin kan perempuan. Kalau yang ngangkat laki-laki gimana? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terutama dari keluarga. Keluarga. Itu nggak apa-apa. Nah, kan udah tertutup rapi, udah auratnya nggak terbuka lagi. Tutup di tangan. Iya, ya biasanya memang seperti itu, nggak mungkin waktu kuat itu. Udah. Penjelasannya nanti sama Ustaz. Udah. Apa masih mau terus? Lanjut aja sesi kedua lagi lanjut. Potong dong. Nanti sesi 2 modelnya siapa? Nanti apa? Ini aja lagi. Kasihan ini nanti kasihan dingin. Iya gantian. Dia di sini kan? Udah selesai dah. Tuh rasain lo masuk gitu. Tadi Udah nggak usah. kita mau proses mengkapankan juga prinsipnya mengkapankan itu satu adalah membungkus jenazah ya. Kedua kita perlu auratnya. Kalau proses itu aurat tertutup seperti kita memandikan. Ketiga prinsipnya tadi harus sesama jenis yang diselenggarakan. Persiapannya apa aja kalau kita kampanye ya pasti kain kapan dan tim boleh siapkan. Ayo tim, yang mau jadi muda lagi. Tali yang tidak ada kurang terus papas. Seperti yang kita bilang ada alas itu buat menjaga kotorannya dari tubuh keluar dari maju masih kurang. Kamu mau dimandiin? Papas kamu baru. Yang bisa menerima dalam waktu. Gak ada orang yang capek. Aduh. Iya, dengan ya. Namanya itu tadi talinya kita harus pasang dulu di bawah. Jangan kainnya dulu baru talinya nanti repot. Susah ya. Mengenai jumlah tali seperti Ustaz bilang tadi nggak ada dalam, nggak ada keputusan dalam waktu bebas. Jadi nggak ada minimumnya, nggak ada juga maksimumnya juga nggak ada. Semua kembali ke kondisi masing-masing. Kalau anak bayi kan nggak perlu sampai 7, ya kan? 3 aja dia harus. Nggak ada juga Pak, nggak ada juga keputusan itu. Bebas pokoknya. Cuma kita umumnya pakainya 7. Kalau tim kami biasanya menggunakan 7. Karena ini sudah dianggapnya apa? Jenazah dewasa ya, siap dewasa. Setelah itu baru kita kain lapisan pertama. Yang pertama baru ditaruh ini kain sebetulnya persiapan sebelum dimandiin. Jangan udah dimandiin, manggilnya masih di sana kita baru nyiapin. Makanya perlu buat tim. Biasanya kita juga pakai buat tim. Kalau ada kasus misalnya ada panggilan jenazah kita bagi 2 tim. Ada tim basah dan tim kering. Nunggu model kita yang di sana persiapan dulu ya. Jadi selama dia di sana dimandiin, kita udah nyiapin dulu ya. Nah, langsung Amerika. Kan udah beres kan. Tinggal taruh di mana kita untuk kan ada perangkat. Mandi. Ya, silakan Pak. Ada bagian dua tim nih. 2 orang, ada 4, 2-2. Barus sarung tangan. Nah, kalau memang kampur barusnya masih bulat-bulat kali ini kita ambil dari pinggiran Pak ya? Bisa begitu ya? Iya, dari bahan ini. Dari bahan itu juga sama. Yang enaknya sih dari masjid sudah sedia kayak ini. Kalau dia mau potongin jadi ya kalau Bapak pakai layanan kami ini semua sudah di tes. Nah ini sekarang gantian. talinya dia nggak perlu lagi
pertama ditaruh, maka kita taruh lagi kapur barus. Karena prinsip kedua dari mengkapan ini adalah membuat wangi sewangi mungkin, dan juga dikasih parfum. Parfumnya udah bebas. Bebas parfumnya. Asam lambung. Ini karena nggak ada dari Jago amat. Kalau ditabur bunga Iya, ada yang pakai bunga ditaruh-taruh bunga gitu. Ya, ada juga yang pakai bunga, ada juga. yang praktek kita sih nggak pernah ada gitu. Nggak ada bunga. Tadi tanya Ustaz. Saya juga sih kalau bunga juga kan nggak beli. Iya, layu. Nah udah, sekarang ini udah latihan pertama. Setelah dikabut taruh kapur barus dan minyak wangi. Sekarang latihan kedua. Latihan kedua, posisinya sama persis. Samanya sama persis. Ya, ini dengan syarat bahwa jenazahnya tidak terlalu besar, sama seperti tadi ya. Taruh lagi kapur barus sama 18 Pak. minyak wangi. Ya, kurang lebih 18 ini. Nah, 18 sebaiknya dan Makanya kalau beli itu tanya lebarnya. Ada yang kurang dari 1 meter, jangan yang itu pakai 1,5, 1,8. Jadi untuk lebih amannya yang 18. Iya, Ya. 18. Buat kamu dah. Coba Pak Indra coba. Dan yang kedua, yang ketiga. Jadi dalil yang ada itu 3 lapis dan warna putih. Itu hadis dari hadis. Kalau perempuan ada 5, tapi kita nggak pasti. 5 dia biasanya buat satu buat apa? Ya, sarungnya ya. Sarung. Rok. Baru bajunya, baru dia kerudung. Tapi itu Pak, kalau maaf, kalau misalnya mayatnya berpenyakit atau habis disentri atau apa, perlu ini nggak lanjut gitu kan? Nah, nanti ini. Ini udah yang berapa nih? 3. Tiga. Nah, dia kasih minyak wangi aja. Nggak usah pakai kapur lagi. Udah Nggak usah. Ada minyak wangi sudah. Dan minyak wangi dah. Terserah posisinya mau di mana. Ya. Bro, bisa ini Pak ya. Wangi. Kalau minyak wangi harus ini oles aja di Saya mau oleh mau pun mau kawan. Udah, cukup. Udah pokoknya ada ini aja dah. Gitu dah. Kurang lebih gitu dah. Biar wangi ya. Ya. Nah, setelah itu kita taruh kapas. Posisi kapas ada di tengah-tengah. Enak justru seger. Ketika jenazahnya ditaruh di atas kain kafan ini, posisi bokongnya, pantatnya ada di atas kapas itu. Nah, seperti yang bilang untuk menghindari tadi kemungkinan ketika dimandikan, selesai dimandiin masih ada yang keluar kotoran. Ini palanya kemana nih palanya? Ya, bilang palanya misalnya di sini kayak tadi. Begini berarti? Ya. Kurang ke tengah. Posisi kapas. Tengah-tengah. Itu buat dada. Nah, Enggak semuanya, buat bokong ini semuanya. Ini jadi untuk kapas khusus bokong aja, Boy. ini yang biasa kita praktekkan. Mantannya ya. Kalau mengenai tadi Ustaz bilang ditaruh lipat ke atas itu kalau situasinya memang tadi masih ada kotoran yang dimungkinkan akan keluar, makanya kita bikin kayak model kayak celana. Kalau enggak ya kayak gini aja, udah cukup. Ya, jadi ada yang ini model ini. Model. Di belakang. Modelnya siapa? Ayo bujang. Ayo, silakan. Ini. Nggak usah, udah ambil lah, udah taruh ini. Nah ini posisinya, nah pastikan bahwa dia, bokongnya dia ada di bawah. Mundur dikit, kapas ini. ini kepanjangan kayaknya masih. Nah, kira-kira setengahnya kepala sama kaki itu sisanya kita Kurang ke sini. Iya, kurang naik lagi. Naik Jadi lebar kain itu, panjang kain itu, panjangnya apa? Jenazah itu Mesti dah. di Coba, please. 30 harapan 30 di sana, 30 buat mengikat. Sampai ini udah, Pak. Udah, Tetap seperti ini. ya tangan segitu. Enggak ada senang. Nggak ada. Harus sedekap. Susah. Malah ini lebih memudahkan sebenarnya. Ini kena corona apa ya? Memudahkan kita nanti kita tinggal bungkus. Masker ini buka aja. Dibayar sedekap. Kayak Lagi di mana? di liangnya susah ya di liangnya ada. Jadi ada keharusan gitu. Nah, ini habis dari bawah Nah, ini kan kalau dari sana kan posisinya begini. dibungkus nih Pak, ya kan? Karena tadi memastikan bahwa auratnya tidak tersikat atau terbuka. Jangan sampai kebuka. Sekarang
bagaimana cara kita melepaskan kain yang ada tadi yang dari pemandian? Jadi kalau habis mandi kan tadinya dibikinin kan ya. Jadi mandi itu dibuka dulu. Ya. Buka dulu ya. Jadi sebelum nanti kita makan dulu di begini biar memudahkan, karena kalau masih dalam kondisi masuk di dalam kan susah. Nah, sekarang lipat dari bagian kanan. Sebelah situ, Mas. Itu juga nggak ada hadis Ininya ada. Oh, ini. Ini tujuannya Ini membuka buat ini angkat ya. ya, buat angkat. Biar auratnya enggak kelihatan. Begini nih. Ini dari kanan. Langsung 3 lapis. Enggak, satu aja. Satu. Enggak itu Enggak itu enggak. biarin. Diemin aja nih, diemin. Nah. Ini aja untuk nutup aja. Ketika jarik yang mau ditarik nanti tetap terjaga auratnya. Nah, ini baru ini satu lagi, Pak. Iya, jadi Mas perlu paling tidak 4 atau 6 orang. Target dari belakang kali Pak? Ya, Belakang. nanti dari bawah. Ini perlu diikat nggak Pak? Bukan aja. Kalau perlu, kalau nggak perlu, ikat aja. Enggak, itu dicabut dulu ya. Ketat dulu ya, karena kan kondisi benar ya, nggak bisa ketat dulu. Iya, jangan. Ambil Itu lagi makin susah. Nah, ini ditarik aja. Nah, sekarang cara melepasnya seperti ini. Nah, Bapak tarik. Nah, tarik aja Bapak. Nah, tahan di sini Pak, jangan berketarik ya. Terus lah, tarik lah, terus aja kerja. Tarik. Nah, jadi begini lah caranya melepas kain itu tanpa sikap auratnya. Ya, tanpa terlihat auratnya. Paham nih Pak ya? Ya, sekarang dirapiin nih Pak. Posisi kencang, Pak ya? Iya, kencang. Nih, yang ini dalam itu Pak. Ya. Ya, betul. Tangannya masukin Bapak, terus rapiin Bapak. Biar dia Jadi jangan lama dirapi mungkin. Itu bisa napas ya? Bisa digantung ini. Bisa napas bilang ya? itu yang bawah ditarik Pak, biar rapat jangan. Dalamnya. Nah, yang bawah. Tarik Pak, itu depannya dulu. Tarik sama Mas, tarik ke sana. Nah. Nah, di situ Pak. Ini diikat dulu Pak. Iya. Kaki diikat. Iya. Pokoknya kan lagi posisi kan nggak ngigang gini nih. Diikat dulu sebelum sebelum Ya, tadi kan tadi boleh dibuka tuh batas aurat besarnya dia kan dari pusat sampai lutut Pak. Nah kalau tadi kita mau ikat kan kita boleh buka aja begini. Oh iya. Kan nggak masalah kan. Nah, ya kurang lebih nanti diikat di sini. ya. Nah, supaya Jadi dia ikatnya dapat. nggak ada masalah maksudnya. Nah, yang Sebelum untuk kain ini ya, Iya. kain kafan pertama ya. yang Kan sebagian tadi sini- pas kain Masih yang tadi jari tadi ya. Tadi, Pak. Pas jari tadi itu nggak apa-apa Bapak. nggak apa-apa diikat. Oh iya. Terbuka kakinya juga nggak apa-apa. Yang penting batasnya tadi dari pusat sampai lutut. Gitu. Kalau perempuan ya ada sampai lutut. standby kainnya gini. Nah, jadi yang tugasnya di situ harus kayak begitu Pegang tuh. gini, pegang dulu. Itu yang di sana. Sampai selesai dulu. Nah, kalau satu dari sini. Jadi biar kencang muternya. Nah, jadi yang lainnya muter-muter. Aduh bisa dari situ. Nah, Ayo, ya. lapisan kedua. Sekarang masih yang kedua. Tidak ada ini rapi ya. Yang kedua Pak. Yang kedua kanan aja Pak. Ya, yang kedua. Dia masukin tangan kamu terus masukin biar dia rapat di situ tidak ada. Ini juga tarik ke sini. Jadi tidak ada liputan di sana. Nah, ya. Misalnya tarik. Nah, ini lagi Pak. Sana Pak. Gitu. Nah. Kelihatan rapinya ini kurang tarik ini terus. Terus Pak, ya, ini kan tadi kita pertama dari sini Pak, sana. Berarti bagian sini yang masuk-masuk ini Pak ya? Iya. Dari sana berarti bagian sana. Iya. Ya, bebas terserah teratur. pokoknya bawa yang Teknisnya begitu. bawa yang mau masukin boleh. Jangan Sama apa nih? Item foto Oh, semua. Ada. Ya. jadi PRT nggak ada yang nangkep lagi. Terus PRT. ribet kalau sudah ke Pak. Ya, yang sekarang yang Ya. ketiga. Yang ketiga. Nah, ketiga Pak, sama Pak. Karena jadi kalau secara dalil sih nggak ada, tapi kita ngikutin kalau Rasulullah memboleh sesuatu itu yang baik selalu dari kanan. PRT tadi gua PRT ini bawahnya jangan gitu. Ikutan ya. Nah, gitu. Weh, ambil lihat agak juga nih. Nanti Bapak lihat yang Habib mandiin, Habib mulai dari sini. Nah, yang di Yaman tuh mereka mulai dari sini. Nah, PRT.
Benar-benar jadi mayat. Rapi itu ya. Enggak sadar apa sih. Nah ini wajahnya nggak usah dipotong itu dulu kalau wajahnya. Iya, kayak tadi kata Ustaz. Belum datang. Wajah udah habis semua keluarnya. Ya, Nggak usah dibuka. oh ya. Oh ada kapornya itu. Oh. Setelah ini Ya, setelah ini ikat. ikat dari mana? Mana bebas. Bebas. Bebas mau dari Ikatannya nggak mati Pak ya. Nah, ikatannya nggak mati, tapi posisi Ikat tali sepatu Pak. nah, yang bisa dibuka nanti Pak, posisinya ada di sebelah kiri Sekali Pak. aja nggak. Kalau ini kan Sebelah kiri. Ini bapak di tengah-tengah. Ya. Nah, ikatannya di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Karena pada waktu nanti jenazah dimasukkan ke tanah, kan posisinya nah jadi keran di atas begini Pak. Jadi nanti yang mau dibuang lebih gampang. Kalau posisinya di sebelah sana, nanti malah bapak susah. kalau ini karena ini bisa 2 kali gini ya. Boleh Pak, boleh. Itu Boleh. di sebelah sini semua. Ih, cakep banget. Tadi prinsip tadi kapal ini selain tadi membungkus ada tadi uratnya tadi di tali adalah untuk biar jenazahnya ketika dibawa ke kuburan tidak Talinya rapi masukin ke selipan Pak. Diselip-selipin atas. Ya, jadi rapi. Ini 8 kali. Nggak usah dibuka lah, berangkat. Pakai 8 ini. Ini talinya apa? apa pokoknya nggak ada ini Pak. Ada bebas lah ya. Bebas. Ini nanti kan Lihat kebutuhan aja. ini kan belum tahu nih cara pasang kepala gimana. Pokoknya kurang lebih sama kayak kaki. Maaf ya sebentar aja. Tahan dulu sebentar. Nah ikutin dulu. Aduh. Gulung dulu gitu. Aduh. Nah yang lain yang sampai ikat sini. Caranya gitu. Tahan Gi, tahan Gi. Nggak usah, pokoknya Nggak begini. usah kasih. Pokoknya dia tetap gini. Ini Bayangkan. sama orangnya tetap posisinya di sana sini. Si mayatnya belum nikah. Iya. Bayangkan. Kan jangan sampai bingung di sini. Kalau tapi itu harusnya asal ikat aja, jadi mukanya nggak kencang. Gitu rapi. Gitu. Oh, begitu. Mana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Ya ini. Siapa? Paham. Paham ya? Ini kan tadi Pak, ini diikatnya sebelah sini agar nanti gampang dibuka. Memang sunahnya itu dibuka atau tetap diikat? Jadi nggak ada juga larangan bahwa itu tidak boleh dibuka juga nggak ada. Jadi bahkan hadisnya sebenarnya dibuka. Ada hadisnya malah dibuka. Setelah diikat dipotong seperti ini, kan biasanya kita pakai Tapi ditutup juga nggak apa-apa. enggak pakai ini Pak, ikat pandan ya. Stiker pandan ya Pak. Ada stiker tuh. Lampor. Enggak usah. Itu mah enggak masuk sunnah itu mah. Punya tradisi aja. Belakangnya kan Jadi pakai. oh, ya boleh lah. Oh, boleh. itu kan Boleh. biasanya buat ketika itu Pak. Apa stiker itu kan ketika nanti mau diambil Turun. jaga dia biar nggak kena itu Pak. Maksud saya tuh kurung batangnya jadi ini kotor. Ya biasanya begitu. Alas. Ada tikar pandan biasanya di bawahnya. Terus kalau mau digotong biasanya tikarnya dibungkus juga. Itu mah hanya penghalang aja, Iya. nggak dibawa ke kuburan, nggak dimasukin ke kuburan. Makanya biasanya kalau beli kain paket di pasar itu harus masuk pandan akhirnya. Nah, bisa Pak. Iya. Ya kan biasanya, tapi kalau kita udah sedia di rumah masih ada kayak gini udah gini. Intinya gitu Pak. Bahan atau Boleh sih. Boleh. Bukan nggak masalah. Nah, kan supaya memang ada pengalaman kita itu kalau di lapangan kalau ketika jenazah sudah masuk kan biasanya dari pihak pemakaman tuh bilang itu dibuka. Takutnya jadi ribut. Iya kan? Nah, gitu nggak apa-apa juga dibuka juga. Iya, Apa ada? fleksibel aja lagi. Ada. Itu juga nggak apa gitu. Tapi jangan sampai jadi ada kurafatnya, oh nanti jadi pocong misalnya. Ya nggak boleh. Enggak ini Pak, potong biasanya kan gini. Gitu. Pocong lurus. Ini pocong modern, ini pocong modern. Hampir itu. Iya, jadi ini kan ada yang masuk biasanya di sini ya, ikonnya gitu. Kalau di sini khawatir jenazahnya bunyi, nanti kayak di sini Susah. pas ngumpul di sini. Mumbul. Lebar. Yang punya gendut tuh, wah lagi gede lagi. Lebar makin lebar. Itu makanya nggak ada yang di situ. Gendut aja di sini. Nah, terang di sini. Gitu. Jadi jangan mempersulit juga selain terus. Makanya itu sudah pakai
Ada bentuk bentuknya nih. Posisi jari tetap begini. Ya, Jari kayak kami ya. di sini nih. Oh, di sini nih. Di sini. Pakai pangkal di sini. Nah, itu juga sebenarnya nggak ada ini. Nah, ini juga yang penting lebih rapi aja. Jadi intinya menghormati si mayat dan memudahkan bagi yang ngurus. Itu prinsipnya dari proses mandian maupun kapan itu. Salah satunya adalah menghormati si mayat dan memudahkan bagi yang ngurus. Saya angkat lagi. Mungkin Pak, yang mau tanyain? Nah ini kan Pak sebetulnya terus kita menggotong nih Pak keranda ya. Ini cara angkatnya gimana tuh Pak? Bebas. Agak bingung. Bebas. Oh gitu. Kan biasanya kalau kita di pengalaman kita itu nanti kan kerandanya masuk nih, ininya diangkat baru kerandanya masuk bawah gitu. Ngambang. Jadi Bapak tinggal turunin begini. Iya. Tapi kalau saya Pak pernah di dalam rumah sempit Pak. Iya. Karena di luar otomatis Oh, iya, mayat nggak kita gotong kan ke Iya. sana gitu. Nggak ada. Nanti tanya Pak Ustadz, kalau nggak ada, ya ada yang harus pengamatan. Iya. Bebas ya. Penting muat yang masuk. Yang penting jangan sampai jatuh. Iya, jangan sampai jatuh, sama jangan sampai terbuka ininya. Apa? Pokoknya kalau bicara kapan itu cuma dari sohinya itu cuma tentang jumlah kain kapan dan warnanya. Gitu. Kan kalau dibilang tuh dari riwayat dari Aisyah itu kan Rasulullah kain kafannya dari Yaman. Ada salah satu orang Yaman. Gitu, warna putih, katun. 130 dari 3. 100. Iya maksudnya. 180. Tambah 60 cm. Nah, udah. Sekarang kalau misalnya orangnya besar nih, kayak tadi Ustaz sudah peranin tuh pakai tisu itu. Itu gimana caranya di sini kayak kita buka lagi. Ini cari yang besar kalian. Itu depan sembelian. Wah, itu Pasrah udah. Masih nambah. berapin lagi Pak, gambarinnya. Lumayan mulus. Kepada saudara iya. Waduh. Ngemuat. Jangkis. Cuma nggak bisa kencang lebih ke bawah. Itu belum tarik gitu. Kata Ustaz, ininya dilebarin. Bangun. Nah, yang lapisan pertama ini sama yang kedua silang begitu tuh. Coba diangkat. Nah, ini akan Makanya ada dekat itu yang satu piring sana, satu piring sana. Yang terlalu jangan pemirsa. Yang satu Pak, yang paling bawah. Bikin silang apa plus? Silang. Gini. Plus X. Ya X gitu. ada contohnya pas ini. Terus Coba Bapak naik lagi coba. kalau bisa seperti ini. Mana tuh itu tuh. Oh iya, ini ditaruh ini. Itu yang ketiga. Satu lagi. Yang ketiga. Satu di tengah. Nah, kalau ini yang ini di tengah nih. Posisi Ini yang lurus. normal ya, Ini yang normal. Nah, ini yang normal. Ini yang normal. Oh iya bener. Nah, tadi kan Ustaz bilang gitu ya. Nah, Yang sedikit. nah, coba Bapak taruh. Belum itu ya. Ini itu kapas gitu ya. Udah dicetak begitu. Gede begitu. Aduh. Ya sudah jasa. Nah, yang pertama Pak. Kakinya. Pertama Pak. Kakinya ke dulu ya Pak ya? Bisa ya? Iya, juga. Bang Indra. Tangannya di paha. Ya gitu.
Ini Pak nggak apa-apa pahanya di sini Pak. Tangan begini ya. Jangan. Begitu jasa. Pak Haji Maun kesel. Jangan terlalu panjang juga. Ini sepi. Melakukan main sama dengan melakukan main. Kurang itu, kalian kurang kenceng. Sian. Yang ini kalian ini. Kurang juga. Ini kan masih sama ini. Nah itu lipat masuk ke dalam semua. Nah, yang ujung ditarik Pak. Nggak apa-apa Pak itu Mas Karso keras juga. Dikasari. Baru jumbo. Makanya kan kalau disedekap makin gede lagi. Iya. Coba aja sampai Iya. berapa? Oh iya. Ya itu dulu kanan dulu. Ini kurang geser sedikit sih tadi. Iya terganggu. Itu kan Maya, aku sayang gue ya. Oh iya Nono satu lagi. Ketawa dia. Ini Rianto, tutupin aja Om. Nah, kan jadi kan Tutup ya. ya gimana itu di pot sama digulung kayak gini gitu tarik sama mana juga Kanan dulu. tuh apa Agama Pak. lagi muat juga Kayak lontong kalau suruh. Ayo berani berapa nih dilelang? Juan. Mirwan mana ya? Mirwan. Sekolah tanah. Ini jenazahnya besar nih. iya ini memang dicoba Oh, di yang besar ya? Iya. Beda ini. Gantian. ini tadi miringin Oh, muat akhirnya. Muat. Oh, iya. Kalau misalnya orang nggak kuat ngangkat gimana kalau pakai perkut gitu? Forklift. Katrol. Agak angkat kan? Kayak coba angkat. Angkat Pak Indra. Jadi yang posisi ngangkanya itu yang badannya besar itu di tengah ya, di posisi badan. Ini yang kita fokusin. Kalau yang sini orang-orangnya kecil aja, kalau ini yang gede-gede aja. coba yuk coba mana angkat ya Ada yuk. Bisa aja dicoba dari sini ke sini. Coba. Coba lagi ya pakai. Telepon koper, di koper udah beres belum di koper? Pak di sini nih, Pak di sini nih. Kedongkrak. Yang saya sakit makanya. Satu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. No Dudi. Ini masih hidup ini. Hebat biasanya. mau bulanan di depan kan Udah lepas. Karena ini belum lagi ketika dari sini itu kan masuk ke liang lahat loh. Nah itu butuh itu juga ekstra juga. Jadi nanti mau dibalikin sendiri. Kalau sudah memang tadi udah kalau Gede-gedean lagi model. sudah. Oh ya. Ini enggak bukan gede-gedean lagi. Harganya sama. Yang duanya. Ini yang membedakan. Jadi kalau yang perempuan 2 lapisnya sama, tujuannya itu satu untuk kerudung, satu untuk gamis, satu untuk besar. Kabur ya. riwayat ya itu tadi Rasulullah pernah kasih uang itu Iya baru